Oke. Oke, Oke. Jadi Bapak Ibu kan kemarin ada AR ini, jadi kayak sinkronkan dengan ini. Nah, oke. Tuh. Jadi pas UKIN itu kan yang diuji kompleks semuanya jadi satu. Dari RPP, dari performance. Sebentar, ada yang masuk. Oke. Jadi nanti pas UKIN itu yang diujikan dari ketok. Nah, itu nanti adalah utamanya. Jadi seperti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti pengalaman ini tak ini. Enggak, jadi tak harus tak gini kan. Oke. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya namanya kan UKIN kan uji kinerja. Jadi nanti yang utama adalah perform Bapak Ibu mengajar. Oke. Apa yang dinilai ini ada di AR 1. Oke. Terus tadi saat pertama Bapak Ibu kan biasa selamat pagi anak-anak, salam, doa dan lain-lain. Itu apakah apersepsi sudah muncul? Ini nanti guru asesor akan menilai rentang skornya antara biasanya adalah 1 sampai 4 gitu kan. Nanti skornya sudah seberapa gitu kan. Ada cukup atau kurang, cukup, baik, amat baik, seperti itu nanti dicentang-centang seperti itu. Nanti persepsi nanti didetailkan, nanti ada beberapa poin dia sudah ngapain, gerakannya gimana seperti itu. Terus nanti adalah pemberian motivasi. Bapak Ibu sudah memberikan motivasi belum? Terus nanti kayak apa? Sudah level mahir atau masih biasa seperti itu. Terus nanti menyampaikan tujuan pembelajaran seperti itu. Nanti di kegiatan inti. Nah, Bapak Ibu itu sama dengan kemarin yang Bapak Ibu rekam di videonya. Itulah yang akan dinilai di UKIN. Oke. Itu yang utama. Oke. Untuk saat ini mungkin ada komentar dulu. Jadi nanti Bapak Ibu sebetulnya bikin ini tuh ya untuk persiapan Bapak Ibu besok UKIN. Oke. Oke, sekarang saya tanya, apakah ada komentar dulu tentang yang ini dulu? Sorry, tadi mana tadi? Sorry, loncat. Oke, ada komentar dulu, Pak Adi? Belum ada, Pak. Belum ada. Lanjut. Nah, tapi sudah paham, nggih? Sudah paham bahwa nanti yang dinilai Bapak Ibu itu nanti seperti ini. Itu dari pengalaman yang tahun lalu. Oke. Ngapunten, Pak. Nggih. Nyelos sedikit. Untuk durasi UKIN itu waktunya seperti kemarin komplain apa kepripun nggih? Nah, nggih. Terus berapa dosen dan berapa guru pamong gitu untuk yang apa? Menguji. Nah, kalau untuk timnya biasanya sepasang. Timnya biasanya sepasang, satu guru pamong, satu dosen, tapi disilang. Jadi kalau nanti saya nggak mungkin menguji jenengan, ya menguji pamong lain. Nah, seperti itu. Dan biasanya paling aman dari pengalaman saya kalau misalkan nanti ada dosen atau guru bertanya nih, wah ini kemarin yang diajarkan guru pamongnya, nah itu paling aman itu. Tapi saya rasa nggak seperti itu nggak bagus. Kalau memang kita kurang ya kita mengakui saja kurang ya. Nah, seperti itu. Makanya saya mencoba untuk biar nanti tidak seperti itu, kita siapkan dari sekarang. Jadi nanti yang uji satu guru pamong, satu dosen pamong, tapi di luar yang Bapak Ibu mendampingi saat ini. Oke, terus berikutnya, berapa lamanya? Kalau dari tahun kemarin itu 30 menit minimal, tapi paling tidak kemarin 1 jam pelajaran. Karena waktu itu tatap muka real, ada siswanya seperti itu.
Jadi ngajar biasa saja waktu kemarin itu. Nah, saya kurang tahu kalau nanti ini, karena nanti ini jelas nggak mungkin kan, Bapak Ibu dipantau langsung. Kayaknya loh ini hanya angan-angan. Ini masih saya belum bisa ngomong. Kemungkinan video juga ada, kemungkinan yang lain juga mungkin ada, tapi saya belum bisa ngomong. Artinya Bapak Ibu mungkin itu nomor 2. Nomor 2 artinya yang penting Bapak Ibu sudah menyiapkan agenda A, B, C, D, E ini. Terus berikutnya, plan berikutnya adalah Bapak Ibu menyiapkan pembuatan video kayak kemarin aja. Nah, jadi artinya Bapak Ibu siap dengan beberapa kemungkinan. Tadi paling tidak kemungkinan andai kata nanti dipantau video langsung juga siap. Oke. Ada komentar lagi sebelum saya lanjutkan? Nyala lagi Pak Ugi. Nggih. Berarti intinya untuk UKIN itu ada 2 opsi ya Pak Ugi. Off the record nanti diuji seperti kemarin kompre, maupun on the record yang live dengan anak-anak gitu. Terus Bapak dosen dan Bapak guru pamong ikut di dalamnya gitu nggih, di meet gitu nggih. Nah, itu baru asumsi kita loh ya. Nek yang realnya Pak Handaru belum ada info ini. Sampai sejauh ini belum ada info. Tapi nek dari gambarnya saya bisa ngomong itu paling yang saya bisa ngomong adalah yang jelas pasti adalah yang akan dinilai adalah performnya Bapak Ibu ini. Masalah nanti bentuknya berupa video atau nanti bentuknya live itu, nah itu nanti saya rasa UNJ sedang mikir ini. Andai kata nanti live, terus nanti siswanya mungkin kendala di lapangan kan banyak sekali toh Pak. Nah, monggo nanti. Oke, tadi saya nggak bisa, ini jawaban saya masih mengambang karena belum ada info. Oke. Tapi yang Bapak Ibu wajib siapkan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa ini semua. Gitu. Oke, sementara niku nggih, mungkin belum memuaskan ini, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah punya kerangka untuk melangkah kemana, saya rasa sudah ada gambaran. Oke. Ada lagi mungkin? Nggih, Pak Saya Pak Udin. Nggih. Monggo Pak Udin dulu, monggo Pak Udin. Saya sebentar nggih, Pak. Saya Nggih. cuma mau tanya ini, punten Pak Ugi. Kita kan kayak kemarin sudah pertemuan PPL yang ke-1 udah 2 kali pertemuan nggih Pak Ugi. Betul. Jadi ada siklus 1, kemudian siklus 2 juga itu sudah. Nah, RPP yang saya bikin itu kan untuk 3 pertemuan. Berarti kan Betul. tinggal sisa 1 pertemuan. Apakah itu yang sisanya itu dimanfaatkan untuk UKIN nanti atau gimana Pak Ugi? Gitu aja. Oh, seperti itu. Nggih. Jadi sebaiknya kan ini real pembelajaran di lapangan. Nah, jadi apakah RPP yang Bapak Ibu masih jagokan itu besok relevan dengan materi yang akan dibutuhkan di lapangan saat besok? Nah, itu yang makanya kemarin diwanti-wanti adalah usahakan mapel yang akan KD yang Bapak Ibu mainkan itu yang memang besok pas tanggal itu relevan seperti itu. Itu Bapak Ibu, itu idealnya seperti itu. Kalau tidak idealnya sesuai keadaan tentunya. Nggih, maksudnya kan Nggih. itu 1 KIKD itu saya 1 RPP untuk 3 kali pertemuan. Nah, yang 2 pertemuan itu kan sudah dipakai. Oh, Karena gitu. kan animasi itu jamnya banyak nih Pak. Oh gitu. Apakah mungkin nanti kalau misalkan mau UKIN Pak, saya kemarin belum, yang terakhir ini pertemuan yang ketiga belum, apakah boleh seperti itu melanjutkan gitu. materi yang kemarin belum selesai itu nggih Pak gitu. Oke. Nah, itu kebijakan tingkat tinggi itu agak berat saya ngomongnya itu. Jadi ya mohon maaf nggih. Kalau kebijakan tingkat tinggi saya agak berat. Jadi artinya saya hanya memberikan gambaran umum. Nanti andai kata meleset, ini hanya prediksi, kalau meleset nggih mohon maaf itu. Jadi karena nanti Bapak Ibu itu, nah tadi gini, ini kan performnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti waktu persepsi, waktu motivasi, waktu pembelajaran itu nanti penilai atau asesor UKIN itu mengacu pada RPP Bapak Ibu. Jadi misalkan tujuan Bapak Ibu nyampaikan tujuan pembelajaran hari ini di slide seperti itu, terus dibuka di RPP-nya, kok beda? Oh, itu tidak sesuai. Nah, gitu. Terus Bapak Ibu menggunakan media
atau media, alat, bahan A, B, C, D, E di dalam RPP-nya, ternyata di dalam prakteknya tidak muncul. Nah, itu nanti jadi yang tadi saya katakan bahwa RPP pendukung itu nanti adalah apa yang Bapak Ibu performkan, apa yang Bapak Ibu tampilkan di sini itu sama enggak di RPP, di kegiatan inti misalkan. Nanti kami akan membaca, coba kita lihat kan RPP. Yang ada RPP-nya siapa ya? Ini kemarin saya download di Bapak Ibu tak coba RPP misalkan. Sini ada RPP enggak RPP. RPP misalkan ini. Ini punya siapa ini? Nah, jadi misalkan di sini melakukan pembukaan, sudah dilaksanakan, performnya masuk, misalkan cita kebersihan. Nah, nanti itu yang akan dimunculkan di sini. Jadi intinya Bapak Ibu RPP-nya ke sana. Pertanyaannya adalah tadi jenengan yang pertemuan ketiga atau Pak Udin? Pak Udin. Coba dibuka lagi, mohon ngapunten iki Pak. RPP-nya dibuka lagi coba. Maksud yang saya seperti ini. Itu. Nah, ini kan ada pertemuan kedua nggih, Pak. Nah, itu kalau saya kan ada pertemuan kedua terus lanjutan lagi pertemuan ketiga. Betul. 1 dan 2 kan sudah dipakai buat kemarin PPL. Betul. Apakah maksud saya lanjut ke pertemuan 3 itu di situ? Betul. Gitu, Pak. Betul. Nek ini kalau jenengan tanya saya dan saya pengujinya. Ini subjektif, Saya nggak masalah. Pertemuan ketiga, terus atasnya ya nggak apa-apa, utuh. Ini kan pertemuan ketiga. Gitu, menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya sebagai subjektifnya nggak masalah. Wong yang dinilai kan bukan pertemuan keberapanya, tapi adalah Bapak Ibu menyampaikan ini sesuai. Jadi pada pertemuan 3 itu dilaksanakan sesuai materinya apa yang ditulis di sini. Indikator yang mau dicapai kan sudah ada semua. Nah, menurut saya seperti itu dari kontennya seperti itu. Yang saya takutkan gini Pak Ugi, ini kita sudah persiapan untuk 3 pertemuan, 2 sudah kepake, suruh mana RPP barunya itu. Betul itu, Pak. Seperti itu yang saya khawatirkan. Tips saya adalah untuk andai kata dibuat RPP barunya, dipotong yang sini. Dipotong, nanti indikatornya dipotong sesuai yang indikator tadi saja. Yang pertemuan 3 saja, materinya juga dipotong yang pertemuan 3 saja, selesai toh. Alhamdulillah. Andai kata maunya seperti itu. Itu tips. Ya, itu kan. Artinya kan kalau maunya cuma 1 pertemuan toh itu untuk saat itu saja ya berarti dipaske saja. Alokasi waktunya sesuai dengan itu, materinya dipotong yang sesuai dengan saat itu saja. Siap. Oke, itu subjektif itu nanti yang berhak ke sana ketua kelas ngelobi ngelobi Pak Handaru ngono. Ben kepenak ya, kalau saya batasi itu ben kepenak. Oke. Bapak Ibu sudah gak ada masalah ya dengan yang ini ya. Nah, ini Bapak Ibu selama sekian waktu ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Itu kan nanti sebagai bahan referensi nilai akhir. Nilai akhir artinya di luar tes tertulis loh. Artinya video Bapak Ibu yang siklus 1 kayak apa, siklus 2 kayak apa, siklus 3 kayak apa. Nah, itu kan kita menunjukkan bahwa sudah ada kemajuan, sudah ada perkembangan. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir dengan video-video yang kemarin, bahwa mungkin pas siklus 1 Bapak Ibu masih merasa amburadul, di kedua sudah ada perbaikan 10%. Nah, itu kan Bapak Ibu sudah PTK berarti. Secara PTK secara informal kan sudah bisa seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti saya rasa itu sebagai referensi untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah mulai bisa belajar seperti itu. Gitu. Terus, jadi waktu Bapak Ibu bisa seperti ini, jadi Bapak Ibu harus tahu persepsi itu dulu apa. Jadi nanti saya pribadi harus seperti ini Bapak Ibu. Persepsi itu apa untuk mengatakan saya harus seperti ini. Tapi nanti untuk dikatakan supaya nanti itu bisa benar. Nah, itu jadi kita nanti ngukurnya. Jadi kan Bapak Ibu nanti mungkin akan bertanya,
aku ki jajane apersepsine itu terlaksana belum toh? Piye toh? Nah, ini Bapak Ibu sekarang. Sekarang tak coba cara belajarnya. Oke, apersepsi adalah sebentar. Dipercepat. Ini cara cepat belajar Bapak Ibu. Apersepsi. Nah, apersepsi adalah menerima tanggapan-tanggapan baru. Nah, artinya Bapak Ibu sudah memberikan supaya nanti pandangannya sama. Nah, supaya nanti anak-anak itu nanti Bapak Ibu akan mengajarkan tentang NAT. Terus anak itu sudah jalan kira-kira nanti larinya kemana? Apa yang Bapak Ibu sampaikan? Dengan media apa? Nah, tadi kan aturannya dalam pembelajaran kan Bapak Ibu menyampaikan dengan metode apa? Apakah ceramah, tanya jawab, atau yang lain? Terus Bapak Ibu menggunakan media apa? Apakah perlu slide? Apakah perlu yang lain untuk menyampaikan? Ini loh Nat. Nah, jadi mereka nanti akhirnya punya pandangan persepsi tentang, oh nanti saya akan ke sana. Seperti itu. Nah, banyak faktor. Apakah terlaksana? Mungkin terlaksana. Oke. Nah, terus nanti pendukungnya apa? Nah, mungkin jangan kita gini, ya kan ini, dibantu, ya kan ini, media slide, misalkan. Jadi, Bapak Ibu tuh bisa menyampaikan persepsi tentang NAT kepada anak itu, terlaksana itu karena apa? Oh, saya dibantu punya slide. Nah, gitu kan, tidak ya, saya nanti. Ya, terus. Gitu. Oh iya, mana nonton? Oke. Nah, dibantu slide. Terus ini. Nah, koneksi internet lancar. Bu, nah nanti silakan jenengan ada slide, ada ini. Nah, oke. Sampai ini yang baru masuk sebentar. Nah, oke ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu mengukur, ini kan ini hubungannya dengan 3 tadi ini, dengan ini. Nah, Bapak Ibu punya media, punya alat, atau bahan apa. Nah, jadi Bapak Ibu tuh bisa bekerja itu cepat dengan terbantu oleh apa. Nah, ini yang akan jadi misalkan, oh ternyata Bapak Ibu membuat slide bagus. Ternyata apa? Listriknya mati. Nah, itu kan, nah ini tidak terlaksana. Misalkan ini tidak maksimal, atau misalkan ini tidak terlaksana. Nah, ini misalkan ini listrik mati. Nah, internet lelet misalkan. Dan lain-lain. Nah, jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa menjawab ini terlaksana atau tidak itu opo hambatannya, apa pendukungnya. Jadi nanti misalkan orang lain, oh iya wajar wong internetnya mati rasa ngopo-ngopo. Nah, seperti itu. Terus nanti jadi PTK-nya bagaimana menghadapi seperti ini. Bapak Ibu nanti mungkin mengasih slide-nya jauh-jauh hari. Andai kata listriknya mati gimana? Wah, ini di-share, bisa diakses pakai HP. HP ini internetnya mati atau lelet. Wah, ya kuwi di-print-kan. Nah, itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kayak kita sekarang ini adalah mengantisipasi tindak lanjut untuk UKIN yang sesungguhnya. Oke, nanti Bapak Ibu kan bisa mendeskripsikan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa gawe seperti ini. Wah, keren Bapak Ibu. Nah, yang di sini kan dari Bapak Ibu tidak. Nah, misalkan terlaksana. Ini kini ada guru atau dibantu oleh siapa? Misalkan dibantu guru, misalkan dibantu teman atau gimana, atau silakan. Nah, tapi yang relevan Bapak Ibu. Nah, misalkan motivasi nanti tersedia video motivasi apa. Nah, ini jelas terlaksana. Nah, tertulis di RPP, cetok, gitu kan? Bapak Ibu menyampaikan materi, misalkan sing terlaksana itu nanti yang poin apa saja, definisi, tujuan, manfaat. Nah, ini misalkan yang belum terlaksana adalah misalkan tentang apa ini, konfigurasi. Artinya Bapak Ibu sudah paham. Nanti yang belum terlaksana apa kan sudah. Jadi besok yang difokuskan konfigurasi.
Jadi tujuan Bapak Ibu mempreteli ini harus diminta seperti ini. Nah, terus saya tahunya dari mana ini? Apakah kok definisi dari ini, dari ini? Dari RPP. Nah, RPP Bapak Ibu tadi mana tadi? RPP-nya di sini. Nah, materi yang akan disampaikan apa tadi? Misalkan materi yang disampaikan, menjelaskan ini. Ya, misalkan ini diperhatikan lagi. Anak belum paham ini, indikatornya belum bisa ngerjakan soal apa. Nah, misalkan seperti itu tuh Bapak Ibu. Oke, ada komentar dulu. Halo, ada komentar dulu. Sudah jelas Pak. Dalam, ya? Bertanya Pak. Ya, pripun? Itu kan kemarin RPP kan 1 KD 3 pertemuan. Ya. Itu kan itu ada 2 pertemuan, terus siklus yang kedua 1 pertemuan. Pas Pak, berarti habis dong RPP-nya. Nah nanti UK-nya berarti buat RPP baru itu Pak. Ya, nggak apa-apa toh, nggak RPP cepat kok bingung. Sing angel ku materi ini dan medianya, RPP-nya mah cepet ngono. Lah pripun niku curhat. Nah, idealnya seperti itu. Kepaksanya, tapi kepaksanya nah, kalau anak sudah diajarkan materi itu, terus jenengan mungkin seperti itu, anaknya langsung, tanya, ya betul 100 semua nanti. Lah pripun Bapak Ibu, pripun? Kan masih ada waktu, itu sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan minggu berikutnya apa, gitu aja. Halo Pak, pripun? Berat G? Berat Pak. Ya, tapi hidup ini berat. Tapi pola yang saya mainkan ini sudah paham ya, ini tidak didapat dari mana? Dari RPP ini Bapak Ibu. Gitu. Tidak usah jauh-jauh mikir ngarol ngidur. Jadi kalau Bapak Ibu sudah, tapi syaratnya membuat ini kan Bapak Ibu sudah pernah praktek, misalkan ngajarin NAT ini. Nah, Bapak Ibu sudah membuktikan ini untuk praktek misalkan koneksi internet di sekolah yang di-sharing dengan lab mana, itu contoh kontekstualnya, nah, seperti itu. Terus Bapak Ibu punya pengalaman alatnya opo, bahannya opo, desainnya kayak apa, seperti itu. Nah, terus akhirnya Bapak Ibu membuat RPP mudah. Nah, termasuk kayak gini tadi kan mudah. Modelnya apa misalkan? Modelnya misalkan ditulis dulu modelnya dia. Ini kan di RPP juga sudah ada. Model pembelajarannya, alatnya, menggunakan spidol ditulis semua ini paket. Ini terlaksana karena ada software aplikasi paket tracer. Mungkin ada kendala lagi paket tracer anak-anak belum diinstal. Nah, itu kan jadi kendala. Nah, gitu. Laptopnya mungkin baterainya ya sesuai dengan fakta di lapangan saja Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu tadi tim pencari fakta di lapangan, tidak usah mengada-ngada. Oke, LCD-nya berbuat, LCD-nya atau gimana kan itu. Yang pokoknya ini rencananya permasalahannya apa? Kita Bapak Ibu keterlibatan siswa. Ini misalkan ini terlaksana. Nah, misalkan apa? Diskusi tanya jawab, diskusi berjalan, gitu kan? Hambatannya misalkan hanya 10 siswa yang aktif, misalkan seperti itu. Nah, misalkan siswa malu bertanya, misalkan seperti kemarin disampaikan Pak Prihatno, misalkan seperti itu. Penggunaan bahasa yang baik terlaksana. Nah, misalkan tidak jorok, misalkan dan sara. Misalkan seperti itu. Penilaian pembelajaran terlaksana. Misalkan apa? Penilaian sikap ya dilaksanakan saat diskusi. Nah, saat diskusi misalkan seperti itu, terus atau saat apa siswa berdoa, gitu kan? Oh, dia udah berdoa misalkan. Terus saat mereka praktik. Nah, silahkan. Nah, ternyata gampang tuh Bapak Ibu seperti ini. Halo. Nah, halo, gitu. Halo Bapak Ibu.
Woi, hilang ini. Halo, Pak. Nah, Ada Pak, ya, ada. Pak. Ya, ada gambaran kemudahan toh paling tidak. Kalau punya RPP yang sudah ada ya tinggal begitu kan. Kalau sudah diupload ya. gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Nanti kan Bapak Ibu tinggal next time toh. Oh, nggih. Jadi nanti Bapak Ibu kan makanya kalau udah diupload Bapak Ibu bikin baru untuk next time ini kan bukan untuk kepentingan upload saja. Untuk kepentingan Bapak Ibu mengajar berikutnya kan pena. Nggih, Pak. Itu kayak buku harian seperti itu. Jadi ke bawahnya kan mudah. Nah, artinya Bapak Ibu tahu apa atau pemilihan pembelajarannya. Tadi saya pakai observasi, saya pakai tes, ya tinggal ini. Nah, ini tes tulis. Nah, misalkan tes tulis belum terlaksana. Apanya? Karena waktu kurang. Nah, gitu. Terus berikutnya apa? Dites menggunakan tes online, ngono ta? Nah, solusinya terus ini tindak lanjutnya apa? Ini kan tes online. Nah, jadi tesnya tidak ditungguin tapi tes online. Kan boleh menggunakan seperti itu. Oh ya. Oh gitu. Misalkan nanti tes praktik, misalkan tes praktik kurang 1 poin, poinnya apa misalkan kurang 1 poin apa, terus itu dilanjutkan di luar jam KBM sesuai kesepakatan dengan siswa. Kan seperti itu. Kapannya monggo. Jadi di sini kan Bapak Ibu menulisnya pena. Tidak ada ancaman yang lain. Nah, dijadikan di luar jam. Nah, di luar jam misalkan seperti itu. Oke, itu ya. Wah iya. Jadi kayak Bapak Ibu kalau misalkan hari ini nggak jadi masak bakso, masak opo, sama. Berarti tidak aneh-aneh. Nah, terus nanti tapi menghubungkan ini, keberhasilannya karena media, atau misalkan medianya gagal karena apa, bahan ajarnya mungkin kurang dalam, misalkan mengajar ternyata 10 menit anak bosan karena materinya gimana, seperti itu, alatnya kurang, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Oke, yang ini sudah mulai paham ya? Saya akan lanjutkan topik lain. Gimana Pak Edi? Ada komen dulu? Atau Pak Slamet atau yang lain? Nah, Assalamualaikum Pak G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sebenarnya mau tanya, ternyata dari Pak Udin, Pak Adik sudah menanyakan yang hampir sama Pak jawabannya. RPP-nya itu ya bisa ditebak. Oke, terus Pak Ugi. Nggih. Materinya nggih. Nggih. Ngaten nggih. Terus gini yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu kan akan bertanya, penilaian hot. Nah, penilaian hot itu kalau prosesnya sudah hot. Oke, sekarang saya menunjukkan ini hanya sampel saya. Bapak Ibu bisa, saya tadi nge-share Bapak Ibu tentang bagaimana proses pembelajaran. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu bisa ke LHKBD, saya biasanya namanya LHKBS. Nah, ini lembar kegiatan. Nah, jadi kalau saya ngajar biasanya saya menggunakan kayak gini, lembar kegiatan praktik siswa. Contohnya, nah artinya saya harus memastikan siswa nanti itu belajarnya sesuai dengan rule. Nah, misalkan membuat aplikasi nilai rapot menggunakan MySQL Join. Materinya join Bapak Ibu. Materinya join atau relasi antar tabel. Nah, saya membuat kegiatan ini supaya materi join ini bisa terwujud. Nah, saya buat tema membuat ini. Nah, topiknya sudah saya tentukan. Nah, karena definisi-definisi lain sudah ada di materi sebelumnya, yang materi yang sini saya ukur adalah bagaimana menjoinkan. Jadi beberapa kondisi sudah saya set up. Misalkan tabelnya apa, strukturnya apa, sudah saya siapkan semua. Nah, jadi tidak harus mereka, ini di pembuatan ini di materi yang sebelumnya, gitu Bapak Ibu. Jadi berurutan. Nah, relasinya sudah saya buat. Terus, nah karena nah ini contoh hasilnya, datanya seperti ini. Nah, nanti tujuannya adalah band join itu terwujud. Nah, menerapkan join 2 tabel. Seperti ini. Skenario-nya inner join itu seperti ini. Kita akan membuktikan dengan kegiatan ini.
Oke, jalan. Coba jalankan skrip ini. Ya, nah, ini kita tinggal ngomong, buka lembar itu, lembar kegiatan belajar. Oke, jalankan ini. Kopas dulu saja. Jalankan. Oke. Terus modifikasi. Nah, lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh hotnya di sini. Pertama kali suruh aja kerjakan itu. Ini hanya teknik lain. Bapak Ibu bisa dibalik. Nah, sekarang saya tanya, berapa jumlah rekodnya? 11. Berapa jumlah tabel yang ditampilkan ini? Berapa ini? Nah, apakah ada rekod tabel yang tidak ditampilkan ini? Apa indikasinya? Apa ciri-cirinya? Nah, akhirnya mereka nanti harus bisa menyimpulkan SQL inner join itu apa? Seperti itu. Ini contoh kalau discovery learning ini. Tapi dikatakan problem based learning juga boleh. Artinya guru sudah punya kuncinya. Ini apa? Ini untuk gurunya. Yang dikasihkan ke siswanya. Nah, yang dikasihkan ke siswanya jangan yang itu. Yang dikasihkan ke siswanya nanti adalah, nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu tinggal seperti ini. Nah yang dikasihkan ke siswanya, nih sama, nah ini kosong. Nah diasumsikan bahwa mereka tidak sekedar menghafal, tapi tahu yang dimaksud jumlah rekod yang mana. Itu kadang-kadang mereka harus tahu dulu. Nah, mereka harus sudah paham konsep, oh rekod itu, berarti berapa jumlahnya ya, yang di mana ya? Nah, jadi kita bertanya, tapi pertanyaannya sudah kita strukturkan seperti ini. Berapa jumlah tabel yang ditampilkan, jumlah rekod tabel buku dari inner SQL join. Nah, seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Ini adalah prosesnya adalah hot karena apa? Guru membuat anak itu ada aktivitas. Nah, saat anak mengerjakan ini, gurunya mengamati, melakukan penilaian. Dan ini jangan dibiarkan, dibatasi. Kita ukur, mengerjakan ini cukup 5 atau 10 menit. Nah, terus dijawab, dievaluasi. Hasilnya harus gini. Nah, karena apa? Soalnya sama, materinya sama, skripnya sama. Nah, ini kan kok dikasih skrip ini? Lah tujuannya apa? Lah tujuannya kan untuk mengetahui apakah itu inner join. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, contoh-contoh seperti ini. Nah, ini contoh-contoh saya untuk membuat anak itu aktivitas. Nah, ini nanti jadi bahan diskusi. Setelah 5 menit, nanti kita tanya, oke, si A, jawab A, ada berapa? Si B, menurut Anda gimana? Kok bisa jawabannya 10 dari mana? Oh, dari ini. Oh, tahu. Oh, gitu. Nah, itu diskusinya muncul. Nah, itu anaknya yang aktif. Gurunya hanya sebagai driver. Jadi bukan gurunya diam saja, tidak, tapi gurunya sebagai driver. Oke. Itu contohnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan. Tapi kalau ini untuk UKIN, saya nggak tahu apakah jenengan berani seperti ini. Karena nanti kalau sudah pernah diajarkan juga nggak apa-apa sebetulnya. Oke. Kalau udah lengkap seperti ini, anaknya pasti bisa jawab. Tinggal jawabannya apa maunya, itu kan? Nah, left join itu apa? Oke. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau makin mumet melihat saya bikin itu? Mumet, Pak. Mumetnya di mana Bu Aryati? Halo. Halo. Iya, tambah melihat itu tadi tambah pusing, Pak. Pusingnya di mana? Enggak, itu live join saya belum paham. Tadi masalah tadi yang membuat SQL sini. Nggih. Itu membuat perangkatnya itu ya, Bu? Iya. Iya. Ya itu. Sebetulnya tidak mumet, Bu. Waktu kita praktek, kita kopas tulis, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu itu waktu Bapak Ibu praktek, Bapak Ibu kopas tulis itu, ya insya Allah nanti lebih mudah Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah waktu kita praktek kita tidak mengkopas dan menulis itu. Nah itu jadi itu jadi hambatan seolah-olah ngebikin dari nol. Memang rekosa Bapak Ibu. Itu tipsnya. Nah, saya tahu memang itu nanti akan mumet sebetulnya.
Karena tapi kalau Bapak Ibu besok itu mumetnya sekarang. Tapi nanti kalau Bapak Ibu nyoba, insya Allah nanti next time. Itu hanya gambaran sharing untuk next time Bapak Ibu. Gitu. Yang lain mungkin? Iya Pak, matur nuwun Pak. Nggih. Yang lain mungkin? Bapak Ibu yang lain silakan. Maaf Pak Ugi. Yeah. Ini gini Pak, tapi kalau penerapan LKPD di web meeting kira-kira nanti jeda 5 menit itu lah ya itu pertanyaannya. Ya makanya saya nanya. Itu kan saya tak sampaikan di pengalaman saya pakai web meeting. Saya ngajar IoT, saya ngajar Arduino. Anaknya belum pernah ketemu, nah, itu kan. Atau pemrograman kemarin kelas 10 pemrograman dasar. Waktu saya nerangkan mantap saya. Kemarin tatap muka ketemu. Waduh, mereka ternyata ya baru 30% seperti itu. Tetap berbeda, Pak. Nah, makanya. Tapi ya, kalau siasat khususnya gimana, Pak? Gimana, Pak? Siasat khususnya, Pak, menyiasati jeda itu. Jadi materi yang itu kan sudah saya kasihkan sekian waktu yang lalu. Jadi mereka sudah mencoba di rumah. Nah, jangan ngasihnya saat itu. Nah, jadi mereka ngasihnya kita ngasihkan ini materi minggu depan. Saya kasih seperti itu, gitu kan? Terus mereka diskusi kalau ada kendala apa. Kan bisa jadi yang kita tuliskan mereka belum dong. Ngaten Pak. Jadi materi jangan dikasih hari itu, kelabaan nanti. Ya, jadi materi minggu depan kita ngasihnya sekarang. Nah, gitu. Terus kadang diaruhke, dipantau gitu. Jadi kalau anaknya seneng itu ya jadi Pak gitu. Nggih, matur nuwun Pak Ugi. Nggih. Dan itu memang berproses, Pak. Nah, tadi itu kan jadi tiap hari kita terlaksana yang belum apa, itu namanya belajar seperti itu. Saya sendiri juga masih belajar. Itu juga saya membuatnya sekian waktu yang lalu. Waktu saya masih muda, seumuran bapak-bapak. Sekarang saya udah tua, sudah seperti ini sudah. Ya, udah banyak urusan di rumah sekarang itu. Saya yakin Bapak Ibu makan kalau di rumah, ya di rumah saja sebetulnya lebih sehat. Oke. Terus yang lain lagi mungkin? Bapak Ibu monggo. Ini sudah melandang hampir setengah jam. Habis ini saya ganti agenda, saya ikut. Ada yang ikut? Oh enggak, Ding. Ada ikut AKM? Ini saat ini kan ada AKM, Pak. Pak Slamet ada AKM? Kemarin Pak sudah berapa ya, Pak? 2 minggu yang lalu sepertinya. Oh, itu tahap 1 toh itu? Ya. Hari ini tahap 2 ya, ternyata ini. Ini saya sudah dikeluar-keluari the bush. Nggih, Bapak Ibu. Nggih. Kalau sudah cukup, mungkin saya mohon maaf, mungkin kalau tadi membuat mumet dengan modul saya, tapi mumetnya sekarang nggak apa-apa deh, mohon maaf deh. Mudah-mudahan next time tidak mumet deh. Nah, sekarang mumet wajar Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekarang tuntutannya adalah piye ukine gitu tuh. Ya, itu. Tapi saya rasa tadi yang setelah membukanya dengan RPP, dengan media, itu lebih mudah. Terima kasih. Saya cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap atau ungkapan yang lain. Saya akhiri dulu nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Semangat untuk ujiannya nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Pak. Nggih, sami-sami.